Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat, aba wal ummahat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Sore ini kita bisa ketemu di sini. Saya pikir di masjid, bukan di sekolah. Masjidnya di mana? Di atas. Iya. Ini darurat ini. Sini. Saya di depan masjid juga soalnya. Iya. Kita bersyukur Allah masih memberikan kepada kita kehidupan. Di samping kehidupan kita dikasih kesehatan. Di samping sehat kita dikasih kelapangan waktu. Dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang enggak bisa dinilai dengan materi, yaitu nikmat Islam. Ya. Ditambah lagi nikmat sunnah. Kayaknya kita enggak perlu mengeluh lagi dalam hidup ini. Setuju? Iya. Masih mengeluh? Karena terlalu banyak nikmat yang sudah kita terima, tapi sedikit syukur yang kita berikan. Pada kesempatan petang ini, kita mengisi waktu kita dengan duduk di sini, di majelis ilmu. Apa materi kita petang ini, sore ini? Manajemen keuangan keluarga, ekonomi lah ya. Nah, ini kuliah ekonomi. Ibu-ibu ikut juga Bu ya, ikut bersama saya. Kalau saya ngasih taklim itu suka nanya-nanya, ya, karena istilahnya menuntut ilmu itu harus berpikir, betul nggak? Bukan cuma saya aja yang mikir, botak saya nanti. Ini aja udah botaknya. Botak tengah. Ya kan? Maka antum juga harus mikir. Maka kalau ditanya, dijawab. Jadi nggak cukup 4D, datang, duduk, dengar, diam. Tambah 2D, apa itu? Ditanya, dijawab. Ditanya, diam. Ditanya, dijawab. Kan begitu ya? Setuju? Awas kalau diam aja. Harus aktif, kan begitu ya, interaktif. Saya rasa orang-orang utara cerdas-cerdas. Jakarta Utara. Ya. Pasti bisa jawab pertanyaan. Iya kan? Insya Allah. Baik. Iya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Judulnya apa tadi? Manajemen keuangan keluarga. Jadi kita bicara ekonomi. Bicara ekonomi, keuangan, ada satu hal yang dilarang dalam Islam. Ini perkara dilarang. Apa itu? Apa itu perkara yang dilarang dalam Islam? Antum bisa tebak? Enggak. Bukan itu. Hah? Enggak. Enggak. Ini perkara diharamkan ini, dilarang lah. Enggak.
Ini dilarang ini. Ada kaitannya juga dengan keuangan keluarga. Perkara ini dilarang, bahkan dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Hah? Korupsi. Larinya jauh kali. Bu, apa perkara dilarang ini? Apa perkara yang dilarang ini yang saya maksud ini? Hah? Ibu-ibu? Apa perkara yang dilarang dalam agama ini? Ya sudah. Soal pertama gagalan tuh. Tapi nggak apa-apa karena memang ya yang tersebutkan itu dilarang semua kan gitu ya. Ngutang nggak bayar kan gitu ya. Nah, riba. Oh lagi. Boros dilarang nggak? Boros dilarang nggak? Iya. Nabi mengatakan 3 perkara yang dibenci sama Allah. Salah satunya apa? Idaatul mal. Menyia-nyiakan harta alias boros. Kalau bahasa Qur'annya apa? Mubazir. Mubazir itu apa? Apa bunyi ayatnya? Mubazir itu. Iya, innal mubazzirina kanu ikhwanas sayati. Temennya setan. Atau mau berteman sama setan? Enggak mau. Bagus. Kalau gitu jangan jadi orang boros. Orang boros temannya setan. Narasi ini bisa dipahami sampai di sini. Antum mau jadi orang boros? Bu? Ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini pengajian penuh dengan pertanyaan ini. Antum harus berpikir keras ini. Nggak bisa tidur antum. Apa itu boros? Nah, itu penting itu. Jangan-jangan antum boros, tapi antum nggak sadar. Pertanyaan saya adalah, apa itu boros? Siapa orang boros? Siapakah si boros itu? Sama aja itu semua. Silakan jawab. Memangnya kalau dibutuhkan nggak diinginkan? Ayo. Jawabannya dipikir masak-masak, matang-matang, benar-benar sungguh-sungguh. Apa itu boros? Siapa itu boros? Pikir dulu. Jangan cepat-cepat jawabnya. Ya terburu-buru antum jadinya, ya kan? Pikirkan matang-matang. Apa itu boros? Siapa itu orang boros? Silakan jawab. Ibu-ibu juga harus terlibat di sini. Karena ibu-ibu juga nggak boleh boros. Betul nggak? Langsung kalau ibu-ibu boros, antum jadi mesin ATM udah. Nah. Betul. Iya. Ayo, sekarang jawab. Apa itu boros? Memang tempatnya di mana? Di kedai kan ada tempatnya. Tuh gimana? Di toko kan gitu ya. Apa? Berlebihan apa di sini? Itu boros. Itu boros itu berlebihan. Beli sesuatu tidak sesuai dengan kebutuhan. Apa? Takarannya apa? Ayo. Kemampuannya. Mampu beli es istri tapi malah Starbucks. Oh itu boros. Hah? Iya maksudnya apa itu? Boros itu nyanyiakan harta. Ya definisinya sekarang. Siapa itu orang boros? Apa itu boros? Bu?
bantu dulu bapak-bapak ini. Mungkin bapak-bapak ini boros semua ini. Ibu-ibu yang ngerti ini. Menteri Keuangan. Ayo jawab. Bu, apa itu boros? Kalau nggak bisa jawab berarti ibu boros. Sungguh ini, saya kalau bertanya itu nggak pernah main-main. Ini pertanyaan sungguhan ini, bukan bercanda ini. Pembawaannya aja santai. Ini namanya serius tapi santai, sersan. Serius tapi santai. Ya, Pak. Membandingkan sesuatu yang tidak disesuaikan dengan aturan syariat. Membelanjakan Sesuatu yang tidak disesuaikan dengan aturan syariat atau gimana itu? Antum beli peti nggak? Sesuai nggak itu? Berlebihan juga kan? Nah, dia ukuran berlebih itu apa? Nah, ayo bingung udah mulai bingung ini. Sesuai off masing-masing, sesuai kantong. Sesuai kantong. Bukan berlebihannya sesuai kantong. Kalau gitu nggak ada orang boros nanti. Iya. Berpikir keras ya, harus berpikir keras. Ini materi kajian kita, manajemen keuangan keluarga, maka saya kaitkan dengan boros. Baju banyak bilangnya ada baju. Itu bohong bukan boros. Itu bohong bukan boros itu. Baju banyak tapi dibilang ada baju itu bohong. Kayaknya orang kalau pas belanja itu nggak ada yang sia-sia kayaknya, semuanya penting gitu kayaknya, ya kan? Bu, tolong dulu Bu, bapak-bapak ini Bu, ibu-ibu dari tadi diam 1000 bahasa ini. Silakan Ibu diberikan minyak. Ada? Udah ada itu. Bu, bingung Ibu kan? Ditanya tentang boros atau mubazir. Kayaknya antum perlu clue ini ya. Perlu? Enggak, saya ini apa? Curiga. Jangan-jangan antum tahu tapi pura-pura nggak tahu. Iya, saya yakin antum tahu jawabannya. Antum kan orang-orang pintar semua. Kerja di mana? Kerja di mana coba? Kerjanya di mana? Enggak, apa? Perusahaan. Wah, berarti orang pintar. Gak mungkin kaleng-kaleng kan gitu ya. Antum kerja? Hah? Saya guru sini. Oh, guru. Siapa yang menangani perusahaan di sini atau pernah? Tunjuk tangan coba. Oh, ya. Yang lain, baik perusahaan sendiri maupun perusahaan orang lain. Yang jelas pernah memegang dan menangani perusahaan. Siapa? Tunjuk tangan, jangan malu-malu. 1, 2, 3. Ada lagi? 4. Nah, ya. Harusnya bisa jawab. Harusnya begitu. Atau antum pura-pura nggak tahu ini? membelanjakan sesuatu melebihi kebutuhannya. Semua berlebihan nih. Antum nggak pernah keluar dari kata lebih, itu dia. Coba nggak pakai kata lebih lah. Jawabannya 1 kata atau 2 kata lah. 2 kata. Hah? Belanja di luar rencana. Antum kerjanya apa? Ngajar. Nggak ada rencanakan juga ya. Belanja nggak sesuai rencana gitu ya. Rencana nggak belanja jadi belanja gitu ya. Saya khawatir antum rencana nikah jadi nggak nikah. Ya, Bu, sekarang kita kasih kesempatan ibu-ibu dulu. Mungkin dari tadi ibu-ibu sudah berpikir. Hah? Gimana? Mic-nya udah ada. Bu,
Ngomong, Bu, nggak apa-apa ngomong. Ibu-ibu aja bingung ini. Mereka merasa nggak boros. Merasa nggak boros, ya. Kalau nggak boros bisa jawab itu. Ya udah. Udah mentok antum. Mentok udah. Ah ya. Menggunakan harta di luar kebutuhan. Hah? Besar pasak itu pepatah itu. Pepatahnya itu. Ya udah. Saya jawab lah ya. Mau? Iya. Penasaran. Assalamualaikum. Saya jawabnya dengan enggak, ujung-ujungnya nanti yang jawab, maka saya kasih clue-clue gitu ya. Antum kalau menangani perusahaan, ada yang menangani beberapa tadi ya. Perusahaan itu dibilang disebut perusahaan yang boros dan ujung-ujungnya bangkrut. Kenapa? Apa sebabnya? Banyak pengeluaran yang tak terencana. Kurang modal. Kurang modal. Ya udah. Ternyata nggak terbimbing juga kepada jawabannya. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Hah? Tidak efisiensi. Tidak efisiensi. Kalau di perusahaan ya akan bangkrut kalau negatif. Ya? Ya akan bangkrut kalau negatif. Negatif ya? Nah, iya betul. Tapi begini nih. Kalau satu perusahaan nggak ada hitungannya, kira-kira gimana? Ya bangkrut nggak ada cash flow. Bagus. Antum mulai pintar sekarang. Jadi boros itu adalah orang yang nggak berhitung. Maka jadi orang itu harus pintar berhitung. Muslim itu harus pintar berhitung. Orang yang nggak berhitung, orang yang hidupnya nggak berhitung, jatuhnya boros. Makanya saya tanya tadi, yang nangani perusahaan, coba satu perusahaan nggak pakai hitung-hitungan, nggak ada hitung-hitungan, gimana? Dia akan boros tanpa dia sadari, Pak. Nah ini yang berbahaya, antum boros tapi antum nggak sadar. Karena antum nggak pakai hitungan. Apapun Pak, kalau nggak pakai hitungan jatuhnya boros. Sekarang saya tanya antum, jujur jawabnya, antum berhitung nggak? Serius? Antum ada hitung-hitungan? Serius? Saya nggak berhenti nih pertanyaannya. Baik, ya, saya percaya. Kalau berhitung itu urusannya dengan apa? Bagus. Antum punya angka? Angka? Ada? Kalau antum ngaku berhitung, orang yang berhitung itu pasti dia pegang angka, Pak. Kita anggaplah rumah tangga itu seperti perusahaan. Dia seperti menjalankan sebuah perusahaan. Ya kan? Dari sisi keuangan. Perusahaan itu harus punya angka, hitung-hitungan. Kalau dia berhitung, dia pasti punya angka. Semakin detil hitung-hitungannya, semakin sehat perusahaan itu. Sepakat? Semakin detil hitung-hitungannya, maka akan semakin sehat perusahaan itu. Perusahaan apapun, Pak, kalau hitung-hitungannya ketat, detil, pasti sehat.
Tapi kalau nggak ada angka di situ, alias nggak berhitung, ngawur-ngawuran istilahnya, ugal-ugalan, itu jatuhnya boros. Tapi kadang-kadang antum nggak merasa, perusahaan itu nggak merasa, tiba-tiba sudah minus saja ya, udah bocor di sana sini, nggak tahu dari mana ini. Maka kalau nggak berhitung pasti boros. Kalau antum berhitung harus punya angka. Kalau saya tanya punya angka enggak ya, jawab aja masing-masing ya. Saya nggak usah sebut lah ya. Ya, maka semakin detil hitungan antum, makin sehat keuangan keluarga itu. Tapi kalau pembulatan terus, nah ini masalahnya. Hitung-hitungan ada, tapi pembulatan terus gitu ya. Pembulatan terus. Atau pembulatan. Kurang detil. Apalagi nggak berhitung, udah. Berantakan itu. Karena kalau nggak berhitung, Pak, nggak ada hitung-hitungan, jatuhnya ugal-ugalan. Paham? Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Orang yang hidupnya nggak berhitung itu akan jatuh dalam dua hal. Biasanya dia jatuh dalam dua hal. Dan ini banyak terjadi ya. Buktinya banyak di handphone saya ini. Dia akan jatuh dalam dua hal. Apa itu? Coba jawab. Ibu-ibu lah sekarang. Orang yang nggak berhitung dalam hidupnya, kalau dalam skala rumah tangga, baik itu individual maupun skalanya rumah tangga, baik sampai yang paling tinggi negara, kalau nggak berhitung jatuh dalam dua perkara. Yang apa? Iya, ini lanjutannya ini. Jangan balik lagi ke belakang. Jatuh dalam dua hal yang hina, Pak. Dan bisa membuat dia hina. Hingga menjadikan nasibnya di ujung tanduk, rumah tangganya di ujung tanduk. Ada dua hal itu. Apa itu? Ya, taib yang satu benar lah, ngutang, ya betul. Yang satu lagi. Riba. Ya. Utang dan keretakan rumah tangga. Retak. Langsung retak. Langsung retak. Enggak, ya. Ngutang, betul, satu. Oh, langsung konflik ini. Ya, oh itu. Ini pengalaman based on true story ini, jangan-jangan. Ini curhat atau gimana itu? Jawab atau curhat itu? Iya. Ya, ngutang betul satu. Satunya lagi. Tidak nyaman. Yang ngutang nggak nyaman memang. Bu, ibu-ibu dari tadi diam seribu bahasa. Satu ngutang, ya benar. Yang satu lagi. Hah? Apa? Udah? Ya enggak lah. Bisa jadi enggak bohong, benar-benar ngutang dia. Ayo, ngutang, betul. Satu lagi. Was-was. Was-was apa ini? Ya udah, gagal lagi antum. Satu bener lah, ngutang. Yang satu lagi ngemis. Beda lah, ngemis, minta-minta sama ngutang beda. Ya, kecuali ngutangnya niatnya ngemis. Itu parah itu.
Kalau dua jadi satu itu namanya two in one itu. Itu parah itu. Ngutang dan ngemis, minta-minta. Coba lihat orang-orang banyak di sini nih, makanya saya sebut tadi banyak contohnya di sini. Orang ugal-ugalan ekonominya, Pak. Ikhwan ini ugal-ugalan ekonominya, nggak pakai hitung-hitungan ini orangnya. Akhirnya gimana? Ngutang, Pak, sana kemari. Nggak dapat ngutangan, ngemis, minta-minta. Mau saya tunjukkan? Kalau ditanya, apa dia nggak punya kerja? Punya. Nggak punya usaha? Punya. Tapi kalau hidup nggak berhitung, seperti itu jadinya, Pak. Ya sama aja itu, ukuran negara lah. Negara itu kalau ugal-ugalan, nggak pakai hitung-hitungan yang detil, jatuhnya ngutang sama ngemis. Minta-minta lah, ngutang lah. Cerita bisa bayar atau tidak, cerita lain itu. Yang jelas dua hal itu bisa membuat orang hina. Maka saya curiga orang yang hidupnya nggak pakai hitung-hitungan, jangan-jangan niatnya mau ngutang dan ngemis. Iya, jangan-jangan dicuriga saya. Maka ini pelajaran pertama. Antum harus berhitung. Jadi muslim harus pintar berhitung. Antum dulu waktu sekolah suka nggak pelajaran matematika? Kenapa nggak suka? Ayo, gurunya galak. Abaikan gurunya, lihat mata pelajarannya. Kenapa nggak suka matematika? Kenapa nggak suka pelajaran matematika? Satu soal Padahal muslim itu harus pintar berhitung. Kita gak bangga. Dulu namanya matematika, namanya mata pelajarannya aljabar, betul nggak? Saya waktu SD masih namanya aljabar, Pak. Ilmu hisab, bukan merokok, bukan. Ilmu hisab artinya ilmu hitung. Ya, algoritma. Wah, itu dari orang Islam juga yang nemu, ya kan? Kita bangga muslim itu pelopor ilmu matematika di dunia ini, betul. Yang menemukan angka nol muslim. Dulu nggak ada angka nol itu, karena angka itu dulu disimbolkan dari jumlah sudut, sudutnya satu gitu. Nol belum ditemukan. Angka infinitifnya belum ada simbolnya itu, maka ditemukan nol gitu. Muslim bangga kita. Jadi muslim itu harus pintar berhitung. Kenapa? Dalam syariat agama kita ada itu. Iya. Apa itu? Waris. Ya. Muamalah jual beli. Iya. Apa lagi? Iya, rukun Islam ketiga zakat. Zakat memang nggak pakai hitung-hitungan. Pakai kan? Pakai. Kalau antum salah hitung, zakat antum nggak sah. Maka harus ada kalkulasi, inventarisasi harta, harus tepat. Kalau enggak, bisa jadi zakat antum kurang sebenarnya. 2,5%-nya enggak akurat. Makanya karena itu menjadi salah satu rukun Islam, antum wajib bisa berhitung. Belum lagi yang lain-lain ya. Contohnya ilmu waris tadi kan begitu ya. Wasiat aja ada hitungannya. Berapa coba wasiat? Enggak boleh lebih dari 1/3. Jadi antum harus tahu 1/3 harta antum tuh berapa, di titik mana gitu. Angkanya berapa supaya enggak salah nanti. Jangan-jangan antum keluarkan lebih dari 1/3, zalim antum. Salah. 1/3 itu 33,3 lah. 33%. Maka kalau antum berwasiat enggak boleh lebih dari itu. Apa kata Nabi? Kamu tinggalkan, itu kisahnya ada itu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mewasiatkan separuh dari hartanya.
Nabi melarang. Nabi mengatakan jangan seperti gajah, itu pun sudah banyak kata Nabi. Kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada mereka melarat meminta-minta pada orang-orang. Artinya apa? Ya pakai perhitungan lah. Ya sedekah aja ada rumusnya, Pak. Antum bersedekah nggak pakai rumus? Ayo, bersedekah nggak? Suka nggak sedekah? Ada nggak hitung-hitungannya? Ada nggak rumusnya? Saya tanya dulu, ada nggak? Saya nggak nanya hitungannya ya. Ada atau tidak dulu lah? Hah? Tidak. Ah gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak pakai hitung-hitungan gitu ya? Nggak, ini serius saya nanya nih. Antum selama ini mengamalkan sedekah itu gimana? Nggak tahu saya, itu jawaban antum. Jadi nggak pakai hitung-hitungan. Berapa aja gitu, keluar gitu. Enggak, saya tanya serius ini. Ada atau tidak ada dulu? Ada apa? Ayo hitung-hitungannya. Apa rumusnya coba? Sebutkan ayatnya. Ini harus pakai ayat nih soalnya. Ayo. Ayatnya sering antum dengar lah, walaupun jarang antum baca. Ya, ayo. Ini kaidah sedekah. Supaya antum juga nggak ugal-ugalan juga begitu. Seperti Nabi, jangan setengah, sepertiga aja. Supaya jangan ugal-ugalan begitu. Bukan masalahnya antum nggak boleh jadi orang baik. Iya. Tahu juga orangnya. Pinter. Ya, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Iya. Artinya apa? Dan orang-orang ibadur rahman yang apabila berinfak tidak terlalu banyak, lam yusrifu, tidak juga terlalu sedikit. Enggak boros, enggak pelit. Tapi apa? Wa kana baina dzalika qawama. Dia ambil jalan tengah. Tengah ini maksudnya apa? Kalau kita analogikan dengan wasiat tadi, tengah itu sepertiga. Ya kalau kita ambil secara literalnya, tengah itu 50, kan begitu ya? Ada 100, tengah itu 50%, begitu ya? Baik, sekarang saya uji antum. Sebuah contoh. Kalau di kantong antum ada 100.000, berapakah infak yang antum keluarkan? Pikirkan dulu. Di kantong antum ada 100.000 ini. Ini contoh aja ya, bukan niat. Contoh ini ya. Berapa nilai angka sedekah yang antum keluarkan? Sesuai iman. Ini mau galu-galan nih. Ayo. Hah? 100. Lenyap lah semua. Ya, makanya ini saya kasih contoh. Nah, kalau di kantong antum ada 100.000, berapa infak yang antum keluarkan? Hah? Berapa? Boleh lah. Yang lain? 33.000. Boleh lah. Kalau seperti ini namanya 40.000. 40.000. Masih boleh lah. Masih batas toleransi lah itu. Berapa aja Pak? Sebut aja nggak apa-apa. Ini kan contoh. Tadi ada semuanya katanya. Kalau uangnya 50.000 kan.
Bukan masalah ada kembalian, ini masalah bicara angka. Maka contoh saya bilang, bukan betul-betul ada warna merah di situ, enggak, gitu. Ini contoh aja supaya ngerti kan gitu ya. Coba berapa? 50.000, berarti 50%. So-so lah. Yang lain? 25. Hah? 25. Boleh. Boleh. Enggak, ini contoh. Saya bantu berpikir ini. 35. Boleh lah. Ya. Yang lain? 33. Iya. Ya. Yang lain? Bu, berapa Bu? Ibu-ibu diam doang, ibu nggak usah ikut lah. Biar denger aja ya. Malu-malu mungkin ibu-ibu, tapi menyimak ibu ya. Ya. Baik, kalau kita mengacu kepada wasiat tadi, ya, yang kata Nabi setengah jangan, kebanyakan itu, sepertiga aja udah banyak. Kalau kita mengacu kepada kaidah wasiat tadi, ya sepertiga aja, udah cukup itu. Ya, karena sepertiganya lagi bisa antum keluarkan untuk kebutuhan keluarga, untuk antum dan keluarga. Sepertinya lagi bisa dia apa? Ditabung. Maka berhemat itu bukan boros. Sepakat? Apakah antum berhemat dikatakan pelit? Afwan, bukan boros. Berhemat itu bukan pelit. Apakah kalau antum berhemat dikatakan pelit? Hah? Beda tipis. Berarti sama lah kalau beda tipis. Berhemat itu pelit, begitu? Boros. Makanya berhemat itu bukan pelit. Setuju? Ya. Kalau antum asumsikan, kalau antum anggap berhemat itu pelit, kalau antum vonis berhemat itu pelit, maka kalau antum naik pesawat jangan ekonomi, jangan beli tiket ekonomi. Kalau naik kereta api jangan beli tiket ekonomi, beli apapun jangan yang ekonomi. Kenapa? Harga ekonomi itu harga hemat, betul nggak? Artinya antum sedang berhemat. Kalau itu pelit, antum jangan yang beli yang ekonomi, beli yang kelas 1 itu, eksekutif bisnis itu. Mau? Antum beli apa? Kalau beli tiket pesawat lah. Kenapa? Iya, apakah antum pelit? Enggak. Jadi berhemat itu tidak pelit, bukan pelit. Berhemat itu artinya antum betul-betul punya hitungan. Orang yang berhemat bisa menabung. Apa? Boleh, ya. Maunya kaya aja, menabung. Ya, menabung. Boleh nggak menabung itu? Karena ada juga yang nggak boleh menabung itu, jangan menabung katanya. Itu artinya kita nggak tawakal. Oh, ini sufi nih. Orang yang punya pikiran begitu, jangan-jangan sudah kena pikiran sufi, Pak. Sufi itu tahu? Suntuk pikiran. Sufi itu. Iya. Maka jangan kesufi-sufian lah. Menabung boleh nggak? Boleh. Iya. Apa dasarnya menabung itu boleh? Antum ada tabungan? Ada ya? Ya bagus, alhamdulillah. Antum harus punya tabungan, antum harus menabung. Dan antum bisa menabung kalau antum berhemat. Dan antum bisa berhemat kalau antum berhitung. Kalau enggak antum boros. Sudah nyambung ini? Ya, sekarang antum menabung.
Apa dasarnya menabung itu boleh? Ya. Untuk Enggak dalil syar'i. Ya iyalah. Karena ada nanti antum dihujah sama orang. Kamu kok nabung-nabung? Memang ada dalam Islam menabung gitu ya. Mungkin ada yang usil kan begitu ya. Nah, yang kurang kerja nanya seperti itu. Ada yang berkata seperti itu juga, buat apa menabung? Kita nggak perlu nabung, orang Islam nggak perlu nabung. Nah, menabung itu boleh, apa dalilnya? Wa ammal gulamain wa ammal jidaru li gulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihan. Ya. Bagus. Ya itu dalil Quran ya. Dalil hadis. Ya supaya komplit kan itu Quran dan hadis, supaya antum memang punya alasan kuat untuk nabung gitu. Quran sunnah apalagi coba. Nah, dalil sunnah. Itu dalil Quran. Boleh, bagus. Dalil sunnah hadis. Ayo. Ini para guru nih harus jawab nih. Kalau dari sunnah ini, dari Quran sunnah ini. Ayo. Apa dalilnya nabung itu boleh, bukan dilarang, bukan perkara yang buruk, bukan makruh juga. Bahkan boleh jadi itu satu perkara yang memang perlu. Bahkan kalau mengikuti zamannya bisa jadi wajib. Iya, Pak. Kenapa dalilnya? Tadi Quran sudah. Saya sudah lebih kuat lagi karena dalil sunnah ini menguatkan Quran. Dan biasanya lebih faktual ya. Ayo. Ya. Ya sepertiga disimpan Pak ya. Nabung itu ya. Bagus ya. Yang lebih inilah yang lebih relate dengan materi kita. Nah, itu apa itu? Hadis. bisa Abu Bakar dengan Rasulullah ketika beliau ibadah seluruh hartanya dan beliau memberkatkan untuk Yang tadi itu. Bukan itu. Ya. Hadis tentang jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara, Ustaz. Bukan. Masa miskin sebelum masa kaya sebelum masa miskin. Bukan. Ayo. Ya sudah. Ini relate dengan materi kita, apa yang kita bicarakan hari ini, sore ini, yaitu kisah Nabi. Antum pernah dengar mungkin ini. Nabi menggadaikan baju perang beliau untuk kebutuhan makanan pokok keluarga beliau selama 1 tahun ke depan. Itu kisahnya masyhur itu. Bukhari Muslim juga. Nabi menggadaikan baju perang ya untuk kebutuhan makanan pokok keluarga beliau selama 1 tahun ke depan. Itu adalah simpanan tabungan dalam bentuk jaminan. Jadi setahun ke depan sudah di-prepare itu. Apa yang dijaminkan? Baju perang. Beda zaman, beda kondisi ya. Zaman dulu itu baju perang itu satu harta yang bernilai, prestis. Iya. Ada nilainya gitu. Maka itu yang dijaminkan Nabi selama 1 tahun untuk makanan pokok keluarga beliau. Ini tabungan dalam bentuk jaminan, Pak. Artinya Nabi itu menabung. Ya kan? Apa yang ditabungkan dalam bentuk jaminan? Baju perang. Jadi menabung itu boleh, bukan boleh ya. Nabi melakukan. Maka muslim wajib punya tabungan. Anak-anak harus dilatih menabung. Itu program Orde Baru itu. Celengan ayam, masih ingat tuh celengan ayam? Antum punya celengan ayam di rumah? Siapa yang punya celengan ayam di rumah? Plastik. Ya, ayam plastik lah. Bentuknya ayam gitu, celengan ayam namanya. Mesti ingat, antum punya enggak? Ajari anak-anak menabung, Pak.
Iya, dan ajari mereka berhitung. Hidup itu harus berhitung dan mereka harus kenal angka itu. Ya memang kalau masih kecil masih berantakan lah hitung-hitungannya kan, namanya masih kecil. Tapi ya mereka kan terus belajar, Pak. Ya. Nah, jadi itu dasar bolehnya menabung. Kenapa kita perlu menabung? Kenapa antum merasa perlu menabung? Oh, ini pengalaman ini. Ya, betul betul. Ya, ya, dalam bahasa lain kita nggak tahu ujian apa yang Allah berikan kepada kita. Antum menyangka nggak, mengira nggak bahwa kita diuji dengan COVID selama hampir 3 tahun? Nyangka nggak sebelumnya? Bahkan kita kayaknya tenang-tenang aja, padahal di belahan bumi lain sudah heboh kan gitu ya. Kita nggak sadar itu. Apa yang terjadi di depan kita nggak tahu. Berapa banyak ekonomi yang ambruk. Baik skalanya negara sampai keluarga. Betul nggak? Banyak kali yang Jamila. Tahu Jamila? Jatuh miskin lagi. Iya. Betul nggak ini? Antum merasakan nggak? Bayangkan kalau sampai hari ini masih COVID, ya bagaimana coba? Yang ada tabungannya, mantap lah, makan tabungan, ya kan? Mantap lah hidupnya, gitu ya. Kalau enggak Pak, ngemis, betul, ngutang, ngemis, itu yang terjadi Pak. Kenapa? Nggak ada tabungannya dia. Kenapa nggak ada tabungan? Memang nggak berhitung, nggak bisa berhemat jadinya. Baru dia sadar selama ini saya boros. Begitu dapat ujian seperti itu, udah kelepek-kelepek. Ngemis Pak, ngemis. Ini banyak ini. Buktinya mau saya tunjukkan. Ada slide-nya. Tapi tutup nomornya, apa namanya gitu. Ini yang ngemis bukan orang-orang gak ada kerja Pak, gak ada usaha. Tapi begitulah hidup ini, kita nggak tahu ujiannya apa. Kedepannya antum bisa memprediksi apa ujian yang Allah berikan. Tahun 98 kita kena apa? Kris. Banyak yang tumbang, berhutang sampai sekarang hutangnya belum terbayar. Waktu hutang Krismon dulu. Kita nggak bisa menduga, mengira ujian apa yang Allah berikan. Maka bersiaplah. Waktu COVID kemarin, ya, yang punya tabungan, ya masih selamat lah. Nah begitu sudah mulai tipis, sudah mulai apa? Sudah mulai ketar-ketir kan gitu ya. Alhamdulillah, COVID-nya berakhir. Sekarang entah sembunyi di mana COVID-nya. Ya, yang punya tabungan, cadangan biaya, cadangan dana, ya selamatlah, masih bisa survive. Kalau enggak, ngemis, ngutang. Itu yang terjadi. Ini real ya, betul nggak? Makanya kita perlu menabung. Maka berhematlah. Hemat itu bukan pelit. Bagaimana kita bisa berhemat? Harus punya hitungan. Hitungan itu harus ada angka. Maka salah satu nama hari kiamat apa coba? Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Apa artinya Yaumul Hisab itu? Hari hitung-hitungan. Itu salah satu nama hari kiamat itu. Yaumul Hisab. Para ikhwah, di dunia Allah kasih kuasa kita untuk menghitung dan berhitung. Di dunia. Di akhirat nanti yang ngitung bukan kita lagi.
Yang ngitung bukan kita lagi. Di dunia itu domain kita, kuasa kita untuk beri. Maka hitunglah. Antum kira perkataan Umar, ahasibu anfusakum qabla an tahasabu, gimana sih? Hisaplah, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Kalau itu berkaitan dengan harta gimana? Ya pakai angka lah. Memangnya antum kira hitung-hitungan di akhirat gimana? Gimana coba antum bayangkan hisab di akhirat nanti berkaitan dengan harta? Gimana? Yang antum bayangkan lah. Bayangkan ini akhirat misalnya. Antum dihadapkan kepada hisab, urusannya berkaitan dengan harta. Gimana hitungan akhirat? Coba. Gimana? Bisa antum bayangkan? Hah? Ya pendekatannya aja lah. Iya. Allah akan munculkan angka, hitungan hisab di akhirat nanti itu akan Allah keluarkan angkanya, Pak. Gimana hisab kalau nggak ada angka? Karena Allah juga katakan dalam Al-Quran berkaitan ini bukan dengan harta ya, dengan amal ya. Berapa? 10. Bisa dikali sampai 700. Ya kan? Sampai ke kelipatan yang infinitif kan gitu ya, tanpa batas. Artinya apa? Allah ngajari kita pakai hitung-hitungan, itu amal, Pak. Kalau harta, ya ada angkanya pasti. Makanya berat itu, hitung-hitungan akhirat itu berat, karena akan Allah keluarkan angkanya. Baru kita nanti terkejut-kejut gitu ya. Wah, rupanya saya boros nih. Gitu. Allah keluarkan angkanya itu, detil. Ya kalau kedetilan hitungan akhirat kita nggak bisa membayangkannya jelas. Para jemaah yang dimuliakan, seberapa detilnya nanti hitungan kita nggak bisa bayangkan di sini. Ya, nah demikian. Jadi berhitunglah, ya. Nah demikian. Supaya antum tidak jadi orang boros. Mulai sekarang antum harus berhitung dan mengajarkan berhitung ini kepada keluarga, anak, istri. Terutama istri juga harus pintar berhitung juga itu. Para istri, umahat di belakang, jangan malas berhitung. Kalau ibu-ibu nggak berhitung, boros, apalagi klik beli terus. Klik beli itu nggak pakai hitungan. Ya harus ada hitungannya. Uang belanja dikasih sebulan berapa, kebutuhan berapa. Kalau bisa dengan berhemat, ibu bisa menabung. Mana tahu ada keperluan mendesak, darurat kan begitu, anak sakit, nggak usah teriak-teriak minta sama suami lagi, karena sudah ada cadangan dananya. Yang terbaik itu keluarga itu punya tabungan umum namanya. Kemudian masing-masing individu punya tabungan masing-masing. Anak diajari nabung. Istri didorong juga untuk menabung. Bagaimana coba? Antum punya istri, berapapun yang antum kasih, ludes, habis. Bahkan bukan hanya habis, kurang. Belum ujung bulan sudah nagih, minta lagi, nagih lagi dia, mas kurang gitu. Apa nggak pusing antum? Pusing nggak? Pusing. Antum jadi mesin ATM nanti ujung-ujungnya, tanpa pin, susah kan? Mesin ATM tanpa pin itu susah gitu. Pencet-pencet aja Pak, selesai antum. Maka kita harus hidup hemat Pak. Ya, nah demikian semuanya dengan perhitungan. Maka mulai sekarang coba buka atau coba buat ya apa namanya istilahnya pembukuan keuangan keluarga. Kadang-kadang antara suami istri itu perlu terbuka supaya sehat keuangannya. Karena kalau keuangan keluarga itu sudah berantakan,
Itu biasanya di ujung tanduk itu. Ada aja nanti masalah-masalah yang muncul. Betul ya? Banyak masalah-masalah rumah tangga. Pemicunya awalnya ya kalau diusut-usut penyebab pangkalnya adalah masalah keuangan. Sudah goyah itu. Apalagi sudah terutang sana sini. Berat itu. Apalagi kalau sampai ngemis, Pak. Waduh, sudahlah. Makanya Nabi berlindung dari apa? Kefakiran. Karena orang fakir itu ya karena kekurangan lah namanya. Ya, dia terpaksa apa? Minta. Maka mengemis itu dilarang dalam Islam, ya kan? Kasratus soal, banyak meminta-minta. Dan Nabi sendiri melarang profesi mengemis. Kita kaum muslimin dilarang mengemis. Ya, tapi ya naifnya kan profesi ngemis itu kadang-kadang diidentikan dengan atribut apa? Islam. Ya kan? Pakai koplo itu. Pakai jubah, minta-minta gitu. Itu kan pakai jilbab itu. Padahal kadang-kadang non muslim itu. Karena dia tahu itu. Kalau tampilannya kayak gini nih, tampilan peminta-minta kan jelek jadinya. Betul? Iya, kalau diperiksa itu banyak juga yang non muslim, tapi dia pakai itu kenapa? Karena dengan kostum seperti ini katanya, ini kostum peminta-minta. Iya. Ya kan pernah itu di media itu, ya ditangkap dinsos kan itu, ya. Apa? Dinsos ya. Di data ternyata dia nggak muslim, tapi pakai jilbab. Kenapa pakai jilbab? Ya inilah supaya dikasih katanya. Artinya apa? Diidentikan mengemis itu dengan atribut Islam. Ya kita kadang-kadang nggak bisa nyalahkan juga. Kenapa? Ya karena banyak juga muslim menjadi peminta-minta gitu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi demikian ya, antum harus atur kembali keuangan keluarga itu dengan mulailah dari berhitung. Dan antum harus keluarkan angkanya. Ribet Ustadz, payah. Ya memang antum kalau mau ringan hidup di dunia berhitung. Kalau enggak antum akan berat nanti di akhirat. Karena hitungan di akhirat lebih berat lagi ya. Hidup ini semua tentang hitungan. Umur aja itu tentang angka. Betul ya? Kalau antum mumet mikirin angka, udah gak usah hidup aja. Betul ini. Ya, nah, ya makanya tadi yang latar belakang pegang perusahaan, apalagi punya perusahaan sendiri pasti tahu lah ini hal yang saya bicarakan ini. Ngerti ya, relate kan? Iya. Tapi ya antum harus terapkan itu dalam rumah tangga. Ya kan? Ibaratkan aja rumah tangga seperti perusahaan kecil, antum sebagai pemegang sahamnya. Ya kan? Nah, mau bangkrut? Enggak ya? Mau hancur? Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, antum sudah pintar sekarang. Ya, alhamdulillah sudah ngerti ya. Pembicaraan kita sore ini ya. Untuk selanjutnya kita kasih kesempatan untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, monggo, please, silakan tanya. To be pleasure. Nah. Bagaimana tentang semua kan hitungan saja. Iya. Ya. Tapi bagaimana tentang kita hitungan terhadap orang tua kita? Maksudnya apa ini? Bersedekah. Ya kalau antum pegang keuangan, antum harus berhitung, termasuk alokasi dana apapun itu, kemanapun itu, ke orang tua, ke ini, ya begitulah. Karena kan ada beberapa orang yang orang tua pun yang kita sudah hitungkan, yang hitung-hitungan sama orang tua. Itu gimana? Ya itu kenyataannya para jemaah yang dimuliakan Allah.
Dia sendiri nggak seperti itu. Itu kata-kata yang formalitas saja gitu ya. Ya semua pakai hitung-hitungan lah. Apa mau galau-galan? Habis itu tetap ngemis, ngutang. Apa kata Nabi coba? Inna li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan. Semua punya haknya. Diri kita aja punya hak. Keluarga kamu punya hak. Orang tua kamu juga punya hak. Bahkan tetangga kamu aja punya hak. Wa fi amwalim haqqun lisaili wal mahrum, dan pada harta mereka ada hak untuk orang yang enggak meminta dan orang yang meminta, supaya yang namanya keuangan itu terukur, terarah, tepat dia, hingga jatuhnya enggak boros. Makanya Nabi melarang Sa'ad bin Abi Waqqas mewasiatkan separuh dari hartanya. Apakah Nabi ngajari pelit begitu? Ya Nabi, ngapain? Ya udah separuh, kalau bisa 3/4. Kan bagus. Amal baik. Gitu. Oh nanti diganti, tawakal aja begitu. Apa kata Nabi? Kamu tinggalkan keluarga mau berkecukupan, itu lebih baik. Itu yang logis, Pak. Itu kan kata Nabi juga. Itu kata siapa kayak gitu? Kata siapa itu? Gak pakai hitung-hitungan, gak usah pakai hitung-hitungan gitu. Enggak, ini kita yang relate aja. Ngapain ngaji ngayal-ngayal, ngaur-ngaur ke sana kemari. Enggak relate, enggak nyata. Cuma kata-kata yang indah didengar saja. Ngapain? Ujung-ujungnya antum menderita. Betul nggak ini? Makanya Nabi melarang Sa'ad untuk jangan, setengah itu banyak, sepertiga aja. Nabi tidak mencegah Sa'ad untuk berbuat baik, tapi mengarahkan gitu. Bagaimana yang tepat gitu. Makanya bunyi ayat tadi gimana? Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kadang-kadang kita ini sering salah paham ketika mendapatkan satu riwayat Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya. Lalu atau asumsikan betul-betul ludes gitu. Gitu. Itu memahaminya. Antum salah paham nanti. Ya jelas gak habis. Tapi maksudnya itu dari sepertiga bagian itu semuanya itu sepertiga habis itu sedekah. Ya enggak langsung melarat lah ujung-ujung minta-minta gitu, enggak. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Atau mau gitu? Nyatanya aja nggak ada seperti itu kan gitu ya. Kenyataannya nggak akan bisa juga dia itu. Makanya saya ngajak ngaji itu yang jelas-jelas saja. Gak usah ngayal-ngayal kesana kemari yang kadang-kadang terlalu muluk-muluk kata-katanya yang kadang-kadang juga nggak relate begitu. Paham? Oh gitu kata-kata kalau bersedekah untuk jangan pakai ngitung-ngitung gitu. Kayaknya kan enak didengar, betul ya? Tapi dalam prakteknya termasuk kesalahan berpikir. Termasuk kesalahan berpikir adalah menyamakan zaman sekarang dengan zaman dulu. Gak usahlah 15 abad yang lalu, Pak ya. 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu gak bisa samakan dengan zaman sekarang. Bisa nggak? Bisa atau tidak? Nggak bisa. Zaman Nabi ada orang nikah modal kain sarung, Pak. Ada, betul-betul ada. Dia nggak punya apa-apa selain kain sarungnya, tapi dia berani aja gitu. Antum sekarang nih mau maju itu mau nikah gitu, maju ke calon mertua modalnya kain sarung. Saya tidak rekomendasikan. Yang benar aja kan gitu ya. Tapi itu ada di zaman Nabi, terjadi, ada. Ya masing-masing zaman beda lah.
Apa sama zaman sekarang dengan zaman dulu? Enggak sama, Pak. Sekarang antum buang hajat aja bayar. Mau muter aja bayar. Itu cegat Pak Oga. Betul enggak? Antum punya tanggungan, kewajiban mulai dari listrik, air, dan lain, belum lagi pajak, bangunan, pajak kendaraan. Antum bayar pajak kendaraan? Enggak. Tapi antum pakai fasilitasnya. Nah itu kan semua tuntutan yang harus ada konsekuensinya, harus kita bayar. Gimana kalau keuangan kita ugal-ugalan? Ya hancurlah. Ujung-ujungnya nggak bayar pajak, nggak bayar ini. Ustadz, apa hukumnya pajak? Nggak semua pajak, nggak boleh Pak. Ada yang memang ya harus kita keluarkan lah, seperti pajak kendaraan. Karena kita harus paham, karena kita tinggal di negeri seperti ini. Antum sedang tidak tinggal di Brunei, jangan ngayal gitu ya. Iya. Saudi aja sekarang sudah dipajakin, Pak. Apa salah? Enggak, itu mengikuti. Sekarang Saudi sudah dipajakin, Pak. Beda dengan dulu. Mau bebas pajak pergi ke Brunei sana. Ya realitanya kan antum WNI, kan begitu. Antum mau pungkiri kenyataan itu? Antum sedang tinggal di mana? Saya tanya, supaya enggak sedang bermimpi kita. Di Tanjung Priok kan gitu. Tahulah sendiri gimana keadaannya. Antum perlu air bersih, semuanya bayar. Bayar enggak? Apa semuanya gratisan? Antum menyekolahkan anak, perlu enggak? Bahkan wajib. Gimana anak itu perlu pendidikan? Itu kewajiban, salah satu kewajiban mendidik anak itu yang memberikan pendidikan, kan begitu ya? Antum sekolah bayar gak? Bayar gak? Lancar gak bayarnya? Ada yang nyendat, wah iya sekolah itu teriak-teriak sudah, apalagi pondok, banyak yang nunggak. Nggak bayar, alias kan itu terhutang sebenarnya. Ujung-ujung minta pemutihan, itu kan ngemis namanya. Iya, ini kondisi real di pondok ini. Udah teriak-teriak sebenarnya, sudah ngeluh. Saya keliling-keliling kok saya tahu. Makanya pondok pun terpaksa ngemis, minta kepada donatur. Karena nggak bisa menjalankan keuangan sendiri. Kenapa? Nyangkut di mana? Di SPP bulanan. Ini kenyataan sekarang. Antum nggak bisa berharap harusnya sekolah gratis gitu. Iya maunya kayak gitu kan gitu ya maunya. Tapi kan kenyataannya kan nggak seperti itu. Maka hiduplah dengan kenyataan, Pak. Antum mau anaknya nggak sekolah? Sayang anak, ya sekolahkan lah. Betul nggak? Kalau bisa tinggi-tinggi kan gitu ya, dapat pendidikan yang layak dan baik. Semua itu kan perlu biaya. Kalau keuangan antum sehat, nyaman antum berpikir nyekolahkan anak gimana gitu. Betul nggak? Kalau udah sakit-sakitan, udah cari yang gratisan gitu ya. Cari yang gratisan. Kalau nggak dapat gratisan, niatnya itu gratis. Padahal enggak. Tapi dalam hatinya nyekolah itu udah niatnya gratis itu. Enggak bayar kan gitu ya. Susah dioprek-oprek enggak bayar juga itu. Bahkan diancam enggak boleh terima rapor pun enggak apa-apa, enggak perlu rapor-raporan. Terakhir mau waktu ujian US barulah minta pemutihan, Pak. Mohon gitu ya. Mohon apa? Oh saya ini keluarga miskin gitu. Ngaku miskinnya. Gak usah dibilang orang miskin, dia ngaku miskin sendiri gitu. Pakai apa namanya kartu inilah ngaku miskin kan gitu ya. SKM. Astagfirullah. Hidup jangan sehina itulah ya. Ya, harus punya marwah kan gitu ya. Nah demikian.
maka berhitunglah. Jadi orang harus pintar berhitung. Sudah ini, sudah. Panjang jawabannya. Ya. Izinkan Menteri Keuangan dulu bertanya. Oh ada? Ada apa, silakan. Ya silakan. Akhwat, dari tadi diam saja, sekarang silakan bertanya. Ini kajian kita hari ini materinya bikin pusing ya. Akhwat pada bubar semua. Udahlah, terserah bapak-bapak lah katanya. Enggak Bu, ibu juga harus pintar berhitung. Harus melakukan meeting Menteri Keuangan dengan apa? Kepala negara itu. Tahu nggak? Yang ngurus negara ini yang paling pusing bukan presiden Pak, Menteri Keuangan. Tanyanya nggak percaya. Senyum pun susah dia. Iya pusing. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz mendengar kajian sore ini jiwa emak-emak saya bangun-bangun tadi Ustaz. Oh. Iya. Ketika kita membelanjakan uang itu, dan itu untuk keperluan gitu ya, dan alhamdulillah saya termasuk orang yang baik hati Ustaz ya. Jadi setiap punya uang saya langsung saweran gitu ya. Jadi nggak ada tuh tersisa uang, apa yang mesti kita manage gitu Ustaz. Apakah itu termasuk kita seorang yang boros gitu. Dan untuk sekarang ini kebutuhan itu Masya Allah luar biasa banyaknya, dan kami sebagai ibu rumah tangga terkadang untuk memanage untuk pos ini itu Masya Allah gitu. Ketika kita berhitung dengan kalkulator manusia nggak bakalan bisa cukup, tapi alhamdulillahnya Allah kasih kalkulator punya Allah langsung gitu. Jadi gaji ya cukup aja gitu sampai akhir bulan gitu. Tapi apakah itu bisa dibilang boros Ustaz? Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Iya. Kalau tujuannya cuma untuk bertahan hidup, mungkin bisa. Tapi kedepannya bisa jatuh ke dalam ngutang dan ngemis enggak? Saya enggak berani jamin. Kita kadang-kadang harus berpikir out of the box. Dan itu bukan enggak percaya Allah, enggak percaya akhirat, enggak. Bukan modal tawakal juga kan, dalam Islam juga tawakal harus ada apa? Ikhtiar. Antum nggak bisa di masjid aja saya banyak ibadah aja lah, insya Allah rezeki datang. Itu antum udah kesufi-sufian nanti. Hati-hati. Makanya saya ngajak antum supaya agak cerdas sedikit aja. Yaitu dengan Tadi kan sudah tahu ujungnya kemana. Antum bisa menabung. Untuk zaman sekarang, kalau antum punya cadangan dana yang kuat, cukup, antum bisa berbuat banyak. Antum bisa dapat nilai lebih. Misalnya untuk pendidikan anak. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau antum punya hitung-hitungan, ada angkanya lagi, detil lagi, antum bisa tahu itu, apa yang perlu ini, apa yang bisa kita buat ini. Betul nggak? Kalau enggak ya antum cuma sekedar bertahan hidup aja. Kalau untuk itu hewan pun bisa. Hewan nggak pakai hitung-hitungan, Pak. Tapi dia perlu rumput, dia tunggu aja nanti tumbuh rumput kok. Betul nggak? Sekarang gimana? Ya, makanya saya katakan tadi menabung itu Nabi juga contohkan. Semua ada hitung-hitungannya. Ya, dan tadi kita nggak bisa menyamakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kira-kira zaman yang akan datang kemudian apakah sama dengan zaman sekarang? Antum tahu nggak bahwa antum perlu mengalokasikan dana untuk biaya pulsa, kuota, betul nggak?
Karena antum punya pegang smartphone. Apa untuk puas antum untuk telepon aja? Anak-anak pun nggak mau, betul nggak? Anak-anak yang dikasih handphone nggak ada kuota gitu. Ini nyata. Saya bicara yang nggak mau ngayal-ngayal, nggak karuan. Antum perlu nggak biaya untuk ini? Berapa ya handphone yang ada di rumah antum? Semuanya pakai kuota nggak? Pakai duit nggak belinya? Itu kan dulu nggak ada. Dulu tanya sama bapak-bapak zaman dulu, bapak-bapak zaman dulu, yang hidup dulu lah. Bapak-bapak kita ada mikirin itu. Tapi sekarang sudah jadi kebutuhan, Pak. Mau nggak mau, betul nggak? Mau nggak mau? Wah, saya sebulan lah bebas kuota, nggak bisa juga. Realnya kan nggak ada seperti itu, Bu. Betul nggak, Bu? Ibu mau nggak dikasih suami handphone nggak ada kuota, nggak ada isi? Nah, ya. Ibu ngisi pakai duit siapa? Suami. Maka kita harus ya cerdas dan tepat manajemen keuangan itu. Maka itu yang kita bahas ini, manajemen keuangan keluarga. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuat lebih, Pak. Bukan untuk kita, untuk Nabi itu menjaminkan baju perang untuk siapa? Keluarga beliau 1 tahun ke depan. Dan belum 1 tahun Nabi sudah wafat. Betul kan begitu kan? Sudah dipikirkan setahun ke depan gitu. Begitu itu. Itu kalau punya hitungan, Pak. Kalau enggak ya berapa habis. Jatuhnya bisa boros. Makanya antum tidak merasa boros di dunia karena belum dikeluarkan hitung-hitungannya. Di akhirat yang ngitung bukan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita terhindar dari yang namanya hina. Nabi mengatakan la yanbaghi lil mu'min ayudillan nafsah. Enggak layak seorang muslim menghinakan dirinya sendiri. Ya. Dengan apa kenapa penyebabnya? Salah satunya dengan hutang dan meminta-minta. Kadang-kadang kita nggak terasa kita banyak hutang, Mbak. Iya, tunggakan ini itu belum dibayar padahal harus kita bayar. Ya kan? Jangan-jangan kita ini hidup dari belas kasih orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang hutang negara kita berapa? 1 orang 8 juta. Indonesia kalau dikumpulin 7.000 sendiri. Nah, itu tanggungan siapa? Tanggungan siapa coba? Oh, enak aja. Ada yang jawab ya, itu yang bertanggung jawab presiden, yang tanggung jawab yang tanda tangan, yang bertanggung jawab menteri keuangan, yang tanggung jawab ini itu. Enggak, yang bertanggung jawab semua yang menjadi WNI hari ini. Ya tapi skalanya berbeda kan begitu ya. Ada yang tanggungannya 0,00001%, tapi tetap ada. Kenapa? Karena antum menikmati itu. Betul nggak? Kenyataannya kan seperti itu. Negara berhutang, antum nyicipi nggak? Sadar atau nggak sadar? Maka sedikit banyak antum juga tertanggung begitu, tertuntut itu walaupun kadarnya berbeda. Pernah kita pikirin itu? Sedikit, bagus. Tapi itu salah satu hal yang menjadi tanggungan kita. Ya kita kan nggak bisa menghindar itu. Antum kan mencicipi juga hasil utangan itu. Mencicipi nggak?
Jangan-jangan banyak. Begitulah cara berpikir, Pak. Bukan mau enaknya sendiri. Antum nikmati, tapi antum mau lepas tangan begitu. Inilah kenyataannya. Kita WNI. Jangan salahkan bunda menganduang, kata orang Padang. Ya kan? Itu nyesel. Ini nggak perlu itu. Itulah kenyataannya. Wallahu a'lam bishawab.